Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Deva berharap kabarnya semua baik-baik saja meskipun belajar di rumah. Nah, harus tetap semangat juga ya. Nah, kemarin Miss Deva sudah memberikan catatan tentang materi pelajaran IPS. Tentang apa? Tentang bab 4 masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di rumah juga kalian sudah mempelajarinya, bahkan juga sudah membacanya ya. Nah, di sini Miss Deva menjelaskan tentang masa masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari masa praaksara. Nah, pengertian masa praaksara adalah salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Nah, praaksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu pra dan aksara. Nah, pra itu apa? Pra itu artinya sebelum. Pra artinya sebelum dan aksara adalah tulisan. Jadi kalau digabungkan, masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Yaitu nirleka digabungkan menjadi masa tidak ada tulisan. Sekarang Miss Deva mau menjelaskan tentang fungsi dari aksara ataupun tulisan. Nah, fungsi aksara ataupun tulisan adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu hal. Nah, sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis atau disebut juga dengan prasasti ataupun naskah-naskah kuno. Nah, kita akan mengetahui kehidupan orang-orang pada zaman dahulu pada materi ini. Pembagian zaman praaksara. Nah, kita membedakannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 zaman pada masa praaksara. Yaitu yang pertama itu adalah zaman arkaikum. Nah, zaman arkaikum itu merupakan zaman yang tertua. Zaman yang paling tertua atau zaman awal atau permulaan. Nah, kira-kira zaman arkaikum ini berlangsung dalam sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Nah, bagaimanakah ciri-ciri kehidupan pada masa zaman arkaikum? Pada ciri-ciri kehidupan pada zaman arkaikum adalah yang pertama itu kulit bumi masih panas. Kedua, keadaan bumi belum stabil. Ketiga, masih dalam bentuk pembentukan. Dan yang keempat, belum ada tanda-tanda kehidupan. Oke. Kemudian yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum artinya zaman primer kelanjutan dari Arkeozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini berlangsung kira-kira dalam 340 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian ciri-ciri kehidupannya bagaimana? Ciri-ciri kehidupannya adalah yang pertama, bumi sudah terbentuk. Dan yang kedua adalah sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, misalnya mikroorganisme, kemudian udah ada ikan, udah ada amfibi, kemudian sudah ada reptil, dan tapi bentuknya itu masih kecil dan dalam jumlah yang belum banyak. Berikutnya adalah yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman sekunder atau zaman reptil. Nah, zaman Mesozoikum berlangsung dalam sekitar 140 juta tahun yang lalu. Nah, bagaimanakah ciri-ciri kehidupan pada zaman Mesozoikum? Ciri-ciri kehidupan pada zaman Mesozoikum adalah yang pertama, jenis ikan dan reptil sudah mulai banyak. Dan yang kedua, dinosaurus diperkirakan hidup pada zaman Mesozoikum. Dan yang terakhir adalah pada zaman Neozoikum. Neozoikum adalah sebuah era geologis baru di masa keadaan bumi telah membaik karena bumi dengan cara keseluruhan telah terbentuk. Nah, pada zaman Neozoikum ini bumi sudah terbentuk, keseluruhannya sudah terbentuk. Nah, dalam Neozoikum berlangsung dalam sekitar 60 juta tahun yang lalu dan sampai detik ini dan sampai saat ini. Nah, ciri-ciri kehidupan pada zaman ini adalah yang pertama,
dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama itu adalah zaman tersier. Nah, zaman tersier ini misalnya Paleosen, Eosen, Oligosen, terus Miosen dan Pliosen. Dan yang kedua adalah zaman kuarter. Itu adalah Pleistosen dan juga Divilium atau Holosen atau Alluvium. Nah, beberapa fosil manusia purba atau masa prasejarah di Indonesia dibagi menjadi 7. Nah, yang pertama, Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Nah, diperkirakan hidup di Indonesia pada 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Nah, penemu dari Pithecanthropus erectus ini adalah Eugene Dubois ya pada tahun 1890. Nah, fosil pertamanya ditemukan pada fosil bagian geraham di daerah Lembah Begawan Solo, daerah Trinil. Nah, bagaimanakah ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini? Nah, ciri-cirinya adalah tengkuk dan geraham gigi mulai kuat. Kemudian tubuhnya belum tegap, dan kemudian hidungnya tebal, dahinya lebih menonjol dan lebar. Rata-rata tingginya adalah 160 cm sampai 180 cm dan juga memiliki otak sekitar 750 cc hingga 1350 cc. Selanjutnya, yang kedua adalah Pithecanthropus mojokertensis atau disebut juga dengan manusia kera dari Mojokerto. Nah, yang pertama kali menemukan Pithecanthropus mojokertensis ini adalah Van Coeygnis-Wall. Nah, dia menemukan fosil ini pada tahun 1936 di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, pertama kali ia menemukan fosil manusia purba ini diperkirakan pada umur 6 tahun. Dia masih berusia 6 tahun. Nah, ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis ini yaitu memiliki tulang tengkorak yang tebal, kemudian tingginya sekitar 160 cm sampai dengan 180 cm, kemudian belum atau tidak memiliki dagu dan memiliki badan tegap. Kemudian di saat penemuan fosil Pithecanthropus mojokertensis ini hancur pada saat sedang proses penggalian. Yang ketiga adalah Homo wajakensis. Nah, manusia purba Homo wajakensis hidup pada zaman yang lebih modern dari sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan peralatan yang bersamaan dengan fosil ini. Nah, Eugene Dubois menemukan fosil Homo wajakensis ini di daerah campur darat Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, ciri-ciri dari Homo wajakensis ini adalah memiliki bentuk wajah dan hidung datar dan lebar. Nah, tulang pipinya menonjol ke samping dan letak hidung dan mulut sedikit lebih jauh. Tinggi 130 sampai dengan 210 cm dan sudah mampu berjalan tegap. Yang keempat adalah Meganthropus palaeo-javanicus. Nah, jenis manusia purba ini ditemukan pada sekitar tahun 1941 di kawasan Sangiran. Nah, manusia Meganthropus ini adalah manusia yang memiliki tubuh tinggi yang ditemukan oleh seorang arkeolog berasal dari Belanda, yaitu Van Coeygnis-Wall. Ya, Meganthropus ini berasal dari gabungan 4 kata, yaitu Megan, Tropus, Paleo, dan Javanicus. Ada 4 ya. Nah, Megan itu artinya adalah besar, Tropus artinya adalah manusia, dan Paleo artinya adalah tua, dan yang terakhir Javanicus adalah berasal dari Jawa. Jadi kalau digabungkan, Meganthropus paleo-javanicus itu adalah manusia tertua yang hidup di Jawa kira-kira 2 juta tahun yang silam. Nah, ciri-ciri dari manusia purba jenis ini adalah memiliki tulang pipi yang tebal, otot rahang yang kuat, bentuk tubuh sudah tegap, tulang kening yang menonjol, terus tidak memiliki dagu, serta memiliki bentuk kepala dengan tonjolan belakang yang tajam. Berikutnya, fosil manusia purba adalah Homo soloensis. Nah, selain Pithecanthropus atau manusia kera di Solo, juga ditemukan fosil yang bernama Homo soloensis. Nah, Homo soloensis diberikan nama Homo soloensis, Homo, karena manusia purba ini tergolong lebih cerdas dibandingkan yang lain. Nah, Weiderencz dan Coeygnis-Wall menemukannya pada tahun 1931.
Nah, mereka memperkirakan Homo soloensis ini hidup sekitar 300.000 sampai 9.000 tahun yang lalu. Nah, ciri-ciri manusia pada zaman ini, pada purba ini adalah memiliki volume otak sekitar 100 cc sampai dengan 1.300 cc, dan kemudian tinggi badannya mencapai 130 hingga 210 cm, kemudian tubuhnya tegap dan memiliki struktur tulang yang wajar yang tidak mirip dengan manusia kera. Berikutnya adalah Homo floresiensis. Nah, menggunakan sebutan Homo itu karena manusia purba ini telah memiliki kebiasaan yang hampir mirip dengan manusia ekonomi pada era ini. Nah, mereka telah mengerti berbagai kegiatan dan disebut juga sebagai makhluk ekonomi. Nah, Homo floresiensis ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara, dan diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu. Nah, jenis manusia purba ini telah mampu berdampingan dengan jenis-jenis manusia purba yang lainnya. Ciri-cirinya adalah hanya memiliki tinggi badan 1 meter, kemudian bentuk dahinya itu sempit dan tidak menonjol, dan kemudian tulang rahangnya menonjol, volume otak sekitar 380 cc, serta tengkorak kepalanya yang kecil. Oke, anak-anak, yang terakhir Miss akan menjelaskan kecil. Oke, anak-anak, yang terakhir Miss akan menjelaskan tentang Homo sapiens. Nah, jenis manusia purba ini adalah jenis manusia yang usianya paling muda ditemukan dan mendekati seperti manusia modern pada zaman ini. Nah, ia telah mengenal kehidupan sosial dan berpikir secara cerdas, sama seperti manusia. Nah, bentuknya juga mirip dengan manusia, seperti bentuk tengkuk yang sudah kecil, kemudian tulang wajah tidak menonjol, memiliki dagu dan tulang rahang yang tidak terlalu kuat, dan volume otak antara 1000 sampai 1200 cc. Oke, kita membahas materi tentang yang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama itu adalah teori Afrika, dan yang kedua adalah teori Yunan, dan yang terakhir adalah teori Nusantara. Nah, teori Afrika ini menyatakan tentang bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari negara Afrika. Kemudian yang kedua adalah teori Yunan. Nah, berdasarkan teori ini, orang-orang Yunan bermigrasi ke wilayah Nusantara dalam 3 gelombang utama. Yang pertama adalah kedatangan orang Negrito. Orang Negrito itu diyakini sebagai penduduk paling awal di Kepulauan Nusantara. Kemudian menurut ahli, mereka itu sudah mendiami wilayah Nusantara sejak tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, pendapat ini didasarkan pada penemuan arkeologi di Gua Cha, Kelantan, ataupun di Malaysia. Ciri-ciri fisik orang Negrito adalah yang pertama itu berkulit gelap, kemudian berambut keriting, dan bermata bundar, berhidung lebar, berbibir penuh, dan berbadan pendek. Kemudian yang kedua adalah kedatangan Proto Melayu. Nah, migrasi ini diperkirakan terjadi pada tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, orang Proto Melayu telah pandai membuat alat-alat bercocok tanam. Nah, misalnya tentang barang-barang pecah belah, kemudian perhiasan, pola hidup pada Proto Melayu ini masih berpindah-pindah. Kedatangan bangsa Proto Melayu diperkirakan dilalui dengan 2 jalur. Yang pertama adalah jalur pertama menyebar ke Sulawesi dan Papua dengan membawa kebudayaan Neolitikum, dan yang kedua, jalur kedua menyebar ke Sumatera dengan membawa budaya Neolitikum. Yang ketiga adalah kedatangan Deutero Melayu. Nah, tahun 1500 sebelum Masehi terjadi gelombang migrasi yang kedua, yaitu penduduk ras Melayu Austronesia dari Teluk Tonkin. Nah, penduduk Deutero Melayu ini hidup secara berkelompok dan tinggal menetap di suatu tempat. Nah, ciri-ciri dari bangsa Deutero Melayu ini dikenal dengan kebudayaan Dongson atau Teluk Tonkin. Contohnya Kapak Sorong, Bejana Perunggu, dan Arca Perunggu. Yang ketiga adalah teori Nusantara. Teori ini didukung oleh beberapa pakar ataupun ahli, yaitu Muhammad Yamin dan juga yang lainnya.
Nah, teori Nusantara ini didasarkan pada beberapa alasan. Contohnya, yang pertama itu bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai peradaban yang tinggi. Kemudian yang kedua, Kahimli menyatakan bahwa kemiripan antara bahasa Melayu dan bahasa Champa atau Kamboja hanya bersifat kebetulan. Dan yang ketiga adalah berdasarkan banyaknya fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia seperti Homo soliensis dan Homo wajakensis. Dan Muhammad Yamin berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Nah, kita masuk ke bagian keempat, yaitu masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek budaya. Dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Nah, zaman batu ini dibedakan juga menjadi 4, yaitu yang pertama zaman batu tua, yaitu disebut dengan Paleolitikum, dan yang kedua adalah zaman batu madya atau batu tengah, yaitu Mesolitikum, dan yang ketiga adalah zaman Neolitikum atau zaman batu muda, dan yang terakhir adalah Megalitikum atau disebut juga dengan zaman batu besar. Berikut adalah zaman logam. Zaman logam itu dibedakan menjadi 3, yaitu zaman tembaga, kemudian zaman perunggu, dan yang terakhir zaman besi. Nah, kita akan mempelajari tentang bagian B, yaitu masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, teori yang diajukan pada materi ini adalah mengenai masuknya agama budaya Hindu dan Buddha ke Indonesia adalah dibedakan menjadi 5 teori. Itu yang pertama adalah teori Brahmana, kemudian yang kedua adalah teori Ksatria, ketiga adalah teori Waisa, keempat adalah teori Sudra, dan kelima adalah teori arus balik. Nah, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha adalah kerajaan Kutai, dari sini ya, kerajaan Tarumanegara, perhatikan gambarnya, kemudian ada kerajaan Mataram kuno, perhatikan gambarnya ya, kemudian ada kerajaan Sriwijaya, kemudian ada gambar Kediri, perhatikan ya, kemudian ada gambar Singasari, kemudian ada gambar Pajajaran, dan yang terakhir ada kerajaan Majapahit. Perhatikan gambar ini. Masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha ditinjau dari aspek pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah padepokan, itu merupakan tempat berkumpulnya para cantrik. Cantrik itu apa? Orang yang berguru kepada pendeta atau petapa. Kemudian yang kedua adalah pertapaan. Pertapaan adalah tempat di mana orang laku tapa. Dan yang ketiga adalah keluarga. Keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sifatnya informal. Masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha ditinjau dari aspek budaya. Nah, dilihat dari aspek budaya pada zaman Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan dengan 4 bagian. Yang pertama ada aksara. Aksara itu adalah tulisan atau huruf dari Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian yang kedua itu adalah agama, ketiga adalah penanggalan atau mengandalkan tanda-tanda alam. Contohnya itu seperti bintang dan turunnya hujan. Dan yang terakhir itu adalah seni bangunan. Seni bangunan dalam bentuk kerajaan, kemudian candi-candi, prasasti, gapura, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri seni bangunan bercorak Hindu adalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah burloka. Nah, burloka ini adalah bagian kaki candi yang menggambarkan kehidupan dunia fana. Yang kedua adalah burfaloka, yaitu bagian tubuh candi yang menggambarkan dunia penyucian. Dan yang ketiga adalah svarloka, artinya adalah bagian atap candi yang menggambarkan dunia para dewa. Contoh seni bangunan bercorak Hindu adalah Candi Prambanan yang berada di Yogyakarta. Nah, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri seni bangunan bercorak Buddha. Nah, Candi Buddha mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama adalah
Kamadatu, yang artinya adalah melambangkan manusia ketika manusia di dalam kandungan seorang ibu. Yang kedua adalah Rupadatu, yang melambangkan kehidupan manusia di dunia yang fana. Dan yang ketiga adalah Arupadatu, yang melambangkan manusia ketika mencapai nirwana. Nah, salah satu contoh candi Indonesia bercorak Buddha adalah Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Hasil budaya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia dalam bentuk prasasti, ya. Ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, kemudian Kerajaan Mataram kuno, kemudian Kerajaan Sriwijaya, kemudian ada Kerajaan Kediri, selanjutnya Kerajaan Singasari, kemudian Kerajaan Pajajaran, dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Nah, sekarang kita masuk ke materi masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, pada masa ini terdapat 3 teori. Yang pertama itu adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Mekah, dan yang ketiga adalah teori Persia. Nah, di dalam teori Gujarat itu menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berada di India bagian barat. Nah, Islam turut disebarluaskan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke bagian timur, yang salah satunya adalah Indonesia. Nah, yang kedua adalah teori Mekah. Nah, menyatakan bahwa pengaruh Islam dibawa masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Nah, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akan tetapi lebih kepada motivasi dan juga dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir adalah teori Persia, menyatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Nah, dalam teori ini Hossein memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Nah, kemudian proses perkembangan agama Islam di Indonesia. Yang pertama di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera dengan jalan damai, yaitu para penyebar agama Islam melangsungkan perkawinan dengan penduduk setempat. Nah, yang kedua adalah Jawa. Perkembangan Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Jawa, Islam sudah mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Nah, dan yang ketiga adalah Kalimantan. Pada abad ke-18, seorang ahli bernama Sultan Syarif Abdul Rahman, seorang bangsawan Arab, dikabarkan menyiarkan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Pontianak. Nah, yang keempat adalah Sulawesi. Di Sulawesi Selatan telah berdiri beberapa kerajaan seperti Makassar, Gowatalo, dan Bone. Namun yang paling memeluk agama Islam adalah raja dan masyarakat Gowatalo. Nah, yang kelima adalah Maluku. Di Maluku terdapat beberapa pulau penting di bagian utara yang dijadikan tempat penyebaran agama Islam, yaitu diantaranya adalah Pulau Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Nah, demikian anak-anak video penjelasan dari Miss tentang bab 4, yaitu pada bagian A sampai dengan C. Silahkan anak-anak memahami, menyimak, dan juga mempelajari materi ini di rumah dengan baik. Jaga kesehatan, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Salam dari Miss Deva, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.